Assalamualaikum guys. Di episode kali ini jadi kita akan coba bahas tentang eh, sharing pengalaman gue ya. Jadi setelah beberapa kali nyoba di kayak ekspedisi atau misalkan di online, atau yang satu lagi tuh kayak di apa ya, bukan perusahaan, hampir bentuknya hampir kayak ekspedisi tapi kayak perusahaan biasa gitu. Ternyata kurir ini ada beberapa macam sebenarnya ya, setelah gue coba-cobain gitu kan. Jadi beberapa lama ya, pokoknya udah beberapa lama ke belakang tuh udah nyobain beberapa kurir, baik yang online ataupun yang offline. Dan kita akan coba bahas nih jenis-jenis kurir yang udah pernah dicobain tuh apa aja gitu kan. Nah yang pertama, langsung aja nih. Pertama tuh kurir ekspedisi gitu kan, yang biasa nih, yang biasa kalian pakai gitu. Kalau misalkan kalian belanja di merchant kayak di Shopee, Tokped, kayak gitu-gitu kan. Nah itu eh, kayak JNT, kayak apa sih namanya, Lazada, kayak gitu-gitu kan. Nah itu kurir ekspedisi. Nah ternyata di kurir ekspedisi ini pun eh, ada beberapa jenis kurir guys sebenarnya. Karena nggak apa ya, nggak, sebenarnya tugasnya sama sih kurir itu kan, cuman kayak eh, pick up, nganter gitu kan, atau pokoknya ngambil, antar gitu kan tugas kurir itu. Ternyata di sini setelah gue coba, setahu setahu gue ya, setahu gue, eh, correct me if I'm wrong lah kalau misalkan gue salah atau misalkan gue kekurangan eh, penjelasannya, atau misalkan kekurangan data yang gue kasih, boleh dikorek, boleh dibenerin di kolom komentar ya. Nah jadi setahu gue sih ada tiga ini yang pernah gue lamar, yang pernah gue tahu gitu. Dan dua diantaranya gue udah udah yang satu belum keterima, cuma baru interview doang. Yang satu udah keterima, yang satu dia nawarin tapi nggak gue ambil gitu kan. Nah yang pertama ini yang biasa nih, yang kita kalau misalnya belanja, dia datang ke rumah nganterin, dia yang dari ngambil dari gudang, dari hub, terus ngambil ke nganterin ke kita. Itu satu, itu bilangnya kayak kurir antar aja gitu kan. Bukan antar aja ya, kurir yang mengantarkan aja gitu, yang biasa. Nah itu. Yang kedua, ini kurir pick up aja guys. Nah ini gue udah dapet panggilan, ditawarin kemarin tuh di apa ya, Lion kalau nggak salah ya, parcel. Dia nawarin, mau nggak mas, katanya, untuk jadi kurir pick up aja gitu. Jadi tugasnya itu beda nih. Kalau yang tadi kan dia dari hub, dari cabang, dari gudang, ngambil sesuai dengan rute yang telah ditentukan, antarkan ke penerima kan, misalkan ke rumah kita gitu. Nah kalau kurir pick up itu sebaliknya jadinya ternyata. Jadi tugas gue tuh cuman ngambil dari customer, dari langganannya dia gitu kan, nganterin ke tempatnya dia, ke gudang ini gitu kan, ke gudang atau ke agennya itu gitu. Nanti dia ada yang angkut lagi untuk didistribusikan lagi gitu. Jadi kebalikan dari kurir yang pengantaran tadi itu. Jadi kalau kurir pick up itu, jadi kalau kurir pengantaran yang biasa itu kita datang berangkat full, balik lagi ke gudang kosong gitu kan. Nah kalau yang ini sebaliknya, kita berangkat ke lapangan kosong, balik lagi ke gudang itu full gitu. Nah gitu. Jadi kalau kurir yang biasa dan kurir pickup itu hampir sama aja sih sebenarnya, bawa antar, ambil antar gitu, cuman ya berkebalikan di sistemnya tadi itu. Nah yang ketiga ini gue pernah interview dan pernah nemuin di lapangan juga. Nah ini kurir yang pick up dan antar gitu. Jadi nge-pick up iya, ngantar juga iya gitu. Jadi dia dari gudang bawa, tapi dia sekalian nge-pick up juga di lapangan. Jadi ntar dia balik ke gudang lagi itu, bawa barang lagi gitu. Jadi berangkat sama berangkat sama pulang itu ya bawa barang gitu ke gudang, bolak balik gitu kan. Nah kalau ini sih gue belum pernah nyobain waktu itu, karena yang dibutuhin areanya jauh banget covernya, dan nggak cocok. Lebih cocok yang deketan, waktu itu banyak banget yang lamar.
Ini setahu gue tiga itu tuh ekspedisi. Jadi kurir yang kirim, kurir yang antar, kurir yang kirim, kurir yang pick up, sama kurir yang kirim plus pick up. Ini bolak-balik nih. Ini udah tau lah kalian ekspedisi apa gitu kan. Nah yang kedua ini, yang tadi kan kurir ekspedisi kita bilang. Jadi pengantaran apapun pokoknya yang dipesan orang lewat ekspedisi tersebut diantarkan, baik itu dari pakai motor, bajai, roda 3 ataupun roda 4 ke mobil gitu kan, kalau barangnya gede. Nah yang kedua ini ada kurir online guys. Ini yang sekarang gue lagi jalanin gitu kan, lagi asik-asik gue jalanin gitu. Kurir online ini banyak banget, ada Lalamove, yang gue sekarang Borzo ini, Gosen juga kayak gitu, itu masuknya kan kurir online. Grab tapi yang ngangkut Grab same day kayak gitu loh pokoknya. Shopee Food itu juga masuknya kurir kan, nganter-nganter makanan. Nah di dalam kurir online ini ada gue tangkep sih ada dua jenis gitu kan. Yang pertama ya kurir ya emang ngantar apa aja gitu, nganterin pesanannya apa aja dibawa gitu, makanan, barang, dokumen, sayuran, apapun itulah pokoknya, buah-buahan. Nah ini yang gue umum sekarang nih, si Borzo ini itu bawa apapun kita bawa gitu. Nah yang kedua ini ada yang tadi itu yang kurir makanan kayak Shopee Food, Traveloka Eats. Nah itu dia cuman bawa makanan aja guys, jadi nggak bawa. Ada ternyata kalau Traveloka pernah lihat ada yang pernah kayak belanja gitu, itu pernah ada belanja tapi tetap di lingkungannya makanan itu kan. Tapi dia nggak bawa kayak barang, dokumen tuh nggak, setahu gue ya, gue pernah nyoba tuh nggak bawa sih. Mungkin ada beberapa tapi cuman dia lebih fokus di makanan aja kan, ya udah jelas di namanya juga ada foodnya gitu. Itu dua setahu gua. Jadi kurir online itu ada yang bawa fokus di makanan aja, ada yang bawa semuanya, ruang lingkupnya luas gitu. Ini beda dari project ya, nggak tergantung. Kalau project kan ada, nggak kok bang gua kurir online cuman bawa dokumen doang atau bawa obat doang, nah itu kan project, itu beda lagi gitu. Nah tapi secara keseluruhan setahu gua kayak gitu. Itu aja sih. Nah yang ketiga yang pernah terakhir gue cobain waktu itu kurir dokumen. Nah ini jadi kayak gue kayak di perusahaan sih kerjanya gitu, cuman gue enak tuh sehari-hari tuh cuman bawa dokumen, nggak berat gitu bawaannya, nggak berat. Jadi bawa tas kecil aja, bawa, kalau ini kan Borzo gede banget ya, kita kayak bawa tas ransel biasa ya, isinya cuman kayak ATM, kartu tagihan bank waktu itu gitu. Jadi kayak dia kerja sama beberapa bank dan gue nganterin dari situ gitu kan. Itu enak sih bawaannya setahu gue, cuman emang ruang lingkupnya kalau yang ini agak luas dari apa ya, dari ini lebih luas. Yang kurir dokumen ini lebih luas dari kurir ekspedisi yang tadi. Kalau kurir ekspedisi kan enak tuh, dia ada penempatannya. Nah kalau ini penempatannya ada tapi ruang lingkupnya lebih luas gitu. Cuman kalau dibanding kurir online, kalau kurir online kan kita menjelajah menjelajah kota kadang-kadang kan, nggak seluas itu. Jadi tengah-tengah dia kalau untuk ruang lingkup kerja gitu. Gitu sih yang baru gue cobain tuh, jenis tiga jenis golongan lah kan. Gue bilang kurir ekspedisi, kurir online, dan kurir perusahaan yang tadi itu kurir dokumen kalau yang pernah gue bawa gitu. Mungkin kalau ada lagi yang pernah kurir selain itu yang tadi gue jelasin, boleh di kolom komentar di share ya guys, karena teman-teman kita juga ternyata banyak yang suka ngecekin komentar. Jadi semoga bisa membantu kalau teman-teman kita yang mau ngelamar atau misalkan mau jadi ada lowongan dan ternyata jadi ada sedikit bayangan nih tentang lowongan pekerjaan yang akan mereka apply gitu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.